Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian tafsir. Kita sampai di ayat yang ke-59 sekarang. Surat Al-Maidah, surat yang kelima. Sebelumnya kita sama-sama membahas di ayat yang ke-57 dan ayat 58. Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadikan sahabat atau teman setia mereka kaum Yahudi, kaum Nasrani, begitu juga orang-orang munafik yang menjadikan agama itu sebagai bahan ejekan dan permainan, cemoohan dan permainan belaka. Ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitab, dari golongan ahlul kitab, yaitu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Min qablikum wal kuffar, begitu juga orang-orang kafir secara umum. Dilarang mereka semua untuk kita jadikan aulia atau sahabat setia atau teman setia. Allah menjelaskan perbuatan mereka itu di di ayat yang ke-58, wa idza nadaitum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Sampai di sini kan? Kalau engkau menyuruh mereka untuk mendirikan salat, mereka menanggapi seruan kamu itu sebagai bahan ejekan dan permainan. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Mereka melakukan perbuatan seperti itu karena mereka itu sekelompok kaum yang tidak berakal. Nah, di ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu. Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau siapapun kalian pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka ahlul kitab, ya ahlal kitabi, hai orang-orang yang mendapat kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, khususnya yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan di sepanjang zaman. Tapi ayat ini turun berkenaan dengan ahlul kitab yang ada di zaman Rasulullah SAW. Hal tankimuna minna, apakah kalian itu memandang kami ini salah, menganggap kami salah, kalian tidak menyukai kami, kalian menganggap kami ini sesat. Hal tankimuna minna, ya memang orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itu menganggap kita orang yang sesat, orang yang menyimpang. Orang Nasrani kan menyebutnya domba sesat, ya, domba yang tersesat, atau begitu pula orang-orang Yahudi. Tapi secara spesifik orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW menganggap Nabi Muhammad dan para sahabat itu sesat karena mereka merasa terancam. Secara spesifik yang ada di masa Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka itu menyuarakan kesesatan, dalam tanda kutip, kesesatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan orang-orang yang seperti itu akan ada di sepanjang zaman, tapi tidak seluruhnya. Seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, ada di antara mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tidak ikut campur hal-hal seperti ini, gitu ya.
Sudah, kamu punya agama kamu sendiri, saya juga punya agama saya sendiri. Tapi ini diarahkan kepada orang-orang yang tankimuna, menyalah-nyalahkan, membuat berita tidak benar terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan membuat berita yang bohong terhadap umat Islam di sepanjang masa. Nah, orang-orang seperti ini kan ada juga di zaman kita yang menyebarkan berita tentang Islam yang buruk. Berita orang Islam itu barbar, berita orang Islam itu haus darah, berita orang Islam itu saling membunuh di antara mereka sendiri. Ada enggak? Ada, tapi tidak seheboh yang diberitakan. Berita yang di luar itu ya sudah berita tentang keburukan oknum-oknum Islam. Bukan ajaran Islam. Ajaran yang benar, ajaran yang hak. Tapi oknum-oknum Islam itu beberapa gelintir orang itu yang beritanya mencuat, keburukannya didengar di mana-mana supaya menjadikan orang itu alergi terhadap Islam. Nah, kalau kita di Indonesia ini mayoritas masih orang Islam, sehingga kita bisa tahu ini berita terlalu dilebih-lebihkan. Kecuali orang yang tidak dekat dengan agama Islamnya cuma KTP, ya sudah ikut-ikutan ya. Tapi kalau kita sekarang ini betul-betul melaksanakan Islam, kumpul dengan sesama muslim, kita akan tahu itu berita yang dilebih-lebihkan. Nah, tapi orang-orang di luar sana kasihan. Orang-orang yang mayoritas penduduknya non-muslim seperti orang-orang barat gitu. Sebagian besar di antara mereka memandang Islam itu buruk karena berita tentang Islam yang tidak baik. Sehingga kalau mereka diletakkan di negara yang mayoritas muslim, mereka akan terkejut. Mereka baru tahu, oh ternyata kabar tentang Islam buruk itu kabar yang bohong. Kalau memang betul Islam itu haus darah, harusnya tidak ada turis yang datang ke Indonesia. Begitu datang sampai di airport sudah mati dia di Indonesia itu. Tapi ternyata turis itu banyak dan orang-orangnya ramah semuanya. Begitu juga di negara Arab. Saya baru lihat potongan video, ada seorang profesor ahli bahasa. Dia dengar tentang Islam ini, ya sudah dengar tentang Islam ini dari media-media barat yang miring tentang Islam. Sampai akhirnya dia ini diminta, sudah lama ini kejadiannya, diminta datang ke Arab untuk mengoreksi terjemahan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, dia diminta untuk mengoreksi terjemahan bahasa Inggris itu agar supaya difahami oleh orang-orang barat terjemahannya dan tidak salah dalam menerjemahkan. Jadi dia ketika masuk itu shock, lihat orang-orang di sana itu ya ramah. Tahu dia orang barat, ya disambut, kata dia. Kemudian sampai singkat cerita dia di tempat tinggalnya dengar suara azan, dia tersentuh mendengar suara azan itu karena dia sudah banyak membaca terjemahan Al-Quran kan. Dia bilang cerita tentang Yesus itu banyak sekali di dalam Al-Quran, dan bahkan ada yang diceritakan di dalam Al-Quran yang tidak ada di kitab dia. Sampai akhirnya dia datang ke masjid yang tidak jauh dari tempat dia tinggal itu, karena dia tidak paham caranya, dia ngetuk pintunya masjid. Ada orang buka, dia tunggu sampai berapa lama. Nah, sebab kalau di tempat lain kan mau masuk ke satu rumah harus diketuk pintunya. Dia ketuk pintunya masjid, dia tunggu sampai marbotnya masjid itu buka. Kata dia, ada apa? Kata dia, saya orang Amerika, boleh tidak saya masuk ke sini? Dipeluk sama marbot masjid. Silahkan, tidak ada, masuk aja. Di sini itu tidak pakai ngetuk pintu, tidak dikunci, masuk aja, kata dia. Akhirnya dia berhari-hari duduk di belakang masjid lihat orang sholat, sampai tertarik dia akhirnya masuk ke
ke dalam Islam. Kata dia, tidak ada orang yang mau bunuh saya, tidak ada orang yang ngancam saya dalam keadaan non-muslim, masuk masjid disambut lagi. Nah, ini berita yang miring tentang Islam. Nah, tapi itu ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Urusannya bukan karena mereka ini mau menyebarkan ajaran mereka, tapi karena mereka merasa terancam akan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi ini terancamnya ini urusannya politik juga loh ya, urusan politik, urusan apa namanya kedudukan. Pembesar-pembesarnya ini punya kedudukan yang kalau sampai Islam itu tersebar, kedudukan mereka itu terancam, mereka takut tidak dihormati lagi dan lain-lain. Nah, jadi sebetulnya alasannya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjuruskan pertanyaan itu ya. Hal tangkimuna minna? Apakah kalian itu memandang kami salah? Illa an amanna billah, hanya karena kami ini menyuarakan, kami ini berakidah, kami ini berkeyakinan, kami ini menyatakan diri kami adalah sekelompok orang. Satu, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Kalian menyalahkan kami karena kami beriman kepada Allah, padahal kalian juga beriman kepada Allah. Ini yang disinggung, ini yang mirip gitu ya akidahnya. Lihat ini, Allah ini kan sekarang di ayat ini sedang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan kepada kita semua. Ini loh caranya mendekati orang-orang yang tidak mengenal Islam. Kalian orang-orang yang memusuhi Islam, maksud saya, kalian memusuhi saya ini, ajaran saya ini amanna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada Al-Quran yang turun kepada kami, kitab yang turun kepada kami, wa ma unzila min qablu, dan kami juga beriman terhadap kitab-kitab yang turun sebelum kitab kami ini, karena yang menurunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak sama seperti kami, kalian hanya mau kalian orang-orang Yahudi hanya mau mengimani kitab kalian. Orang Nasrani juga seperti itu. Tapi kami umat Muhammad SAW, kami mengimani kitab-kitab yang turun kepada kami, dan kami juga mengimani kitab-kitab yang turun sebelum kami. Apa salahnya? Salah kami ini apa kok sampai kalian ini memusuhi kami? Pertanyaannya ini sebetulnya tidak perlu jawaban. Tidak perlu jawaban pertanyaannya. Tapi ini pertanyaan yang menyadarkan mereka. Salah kami ini apa kok sampai kalian ini musuh kepada kami? Kami tidak mau merebut apa yang kalian miliki, kami tidak urusan dengan politik, kami tidak urusan dengan pengikut, kami hanya sekelompok manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami menjalankan ajaran itu. Selesai. Kalian mau ikut, ayo ikut. Kalian tidak mau ikut, ya sudah, tidak ada masalah. Kami hidup sendiri, kalian hidup sendiri. Ajaran Islam itu seperti ini loh ya. Tapi bukan egois, maksudnya tidak menyebarkan ajaran Islam, enggak. Menyebarkan dengan cara yang baik, tidak menyinggung agama mana-manapun, tidak menjatuhkan agama manapun. Itu ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu pengikut-pengikutnya tidak terlibat dengan kepentingan-kepentingan selain Islam. Karena itu seharusnya Muslim, seorang Muslim itu harusnya tidak dimusuhi oleh siapa-siapa. Karena seorang Muslim itu tidak terlibat dengan kepentingan selain Allah. Selain Allah. Loh, tidak kerja Ustaz? Kerja. Tapi kepentingannya adalah Allah. Loh Ustaz, seorang Muslim itu
tidak punya perusahaan, tidak, oh enggak, dia punya perusahaan, dia bergaul atau tidak Ustaz? Bergaul, seorang muslim itu bergaul, tapi kepentingan dalam segalanya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terlibat dalam kepentingan selain Allah subhanahu wa ta'ala, pantas kita itu dimusuhi, kita akan pantas dimusuhi. Umpamanya kita berebut kekuasaan, pantas kita dimusuhi. Kita berebut pengikut, pantas kita itu dimusuhi. Tapi kita tidak berebut dengan hal-hal seperti itu. Kita hanya hidup menjalankan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW, dan mengajak orang yang mau diajak, tidak memaksa. Maksud mengajak tidak boleh. Orang ngajak orang olahraga aja boleh tidak? Boleh no? Orang ngajak orang diet boleh tidak? Boleh. Maksud saya ngajak orang sholat tidak boleh. Salah saya apa? Saya ada orang diet, badannya enak, terus ngajak orang, diet seperti saya, enak ini badan jadi sehat. Dosa deh? Ya, enggak. Maksudnya dosa di mata manusia, ini perbuatan kecil ini. Enggak. Saya sholat, saya mencicipi nikmatnya sholat. Saya mau ngajak orang, sholat ya, enaknya sholat itu. Rohani kita ini jadi tenang. Baca Al-Quran ya. Oh, kamu ngajak orang baca Al-Quran, keji kamu. Loh, orang ngajak orang baca novel aja tidak keji. Saya baca novel, bagus ini novel. Saya ngajak orang, ini novel bagus, baca. Memotivasi ini novel. Saya juga membaca Al-Quran menemukan hal yang sama. Al-Quran ini memotivasi saya, menghilangkan kegundahan di hati saya. Saya ngajak orang untuk baca. Itu bukan perbuatan kecil. Kecuali kalau Al-Quran itu mengajak orang berbuat ngawur. Di dalamnya ajaran yang bagus. Sama halnya orang lain pun juga boleh mengajak orang mengikuti apa yang dia jalankan. Ya kalian juga tidak boleh melarang kami untuk mengajak orang mengajak orang untuk mencicipi apa yang kami jalankan. Yang salah kalau sampai memaksa orang, ikuti kami, kalau tidak saya tembak kepala. Nah ini salah, ini bukan bagian dari Islam. Karena Islam itu tidak memaksakan keyakinan. Islam bukan cuma tidak memaksakan keyakinan, Allah tidak akan membebani hambanya yang hamba itu tidak mampu. Bayangkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Nah, apalagi memaksakan agama kepada siapapun. Nah, ini hal seperti ini juga diucapkan oleh ulama-ulama besar. Karena mereka tidak punya kepentingan. Tapi orang-orang seperti Nabi Muhammad ini yang ada di sepanjang zaman itu pasti dimusuhi. Nah, pasti ada musuhnya itu ya. Nah, kalau orang sudah tidak punya kepentingan di dunia ini, dia masih dimusuhi, berarti yang musuhi itu siapa? Ya setan. Yang mau musuhi itu setan. Loh, orang kok Ustaz, bukan setan? Ya setan itu ada yang kepalanya orang, ada yang badannya orang gitu ya. Loh, soalnya mereka ini tidak punya kepentingan apa-apa kok, sudah hidup sendiri, tenang hidup sendiri kok dimusuhi. Ya berarti itu setan yang merasa terancam dakwahnya. Nah kemudian setan-setan yang berkepala manusia, berkepala jin ini, mereka bersekongkol untuk menghentikan kebaikan yang diperbuat oleh orang-orang yang kepentingannya hanya Allah dan Rasulullah SAW. Itu disuarakan oleh di mana-mana. Kalau kita lihat sejarahnya Imam Ghazali, ya dimusuhi di zamannya oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ya. Jangan Imam Ghazali, Rasulullah dimusuhi, sahabat-sahabat setia Rasulullah SAW dimusuhi, bahkan dengan orang Islam sendiri. Orang Islam
yang punya kepentingan selain Allah, ya juga akan memusuhi orang Islam yang benar-benar tulus karena Allah dan Rasulnya. Keluarganya Nabi Muhammad SAW dimusuhi, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Kepentingannya kepentingan politik, kekuasaan. Adiknya Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab, diusir dari Jazirah Arab itu, diusir sampai ke Mesir sana. Kepentingannya apa? Karena takut di mana-mana kok dicintai orang ini. Ditaruh di sini, dikucilkan, tidak boleh berbuat apa-apa. Orang datang ke dia, kekuasaan. Takut ini kalau dibiarkan pengikutnya tambah banyak. Padahal perempuan ini, Sayyidah Zainab ini ya. Perempuan diusir, diasingkan sampai di Mesir. Nah sekarang kuburannya kan ada di Mesir. Nah, Sayyidah Zainab. Keturunannya juga diantaranya ada Sayyidah Nafisah, itu gurunya Imam Syafi'i, dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Di antara guru-gurunya ada Sayyidah Nafisah, dikubur di situ juga, di Mesir. Kemudian Imam Idris Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan. Karena orang mulia, ditaruh di mana aja orang senang gitu. Jadi sampai akhirnya dikejar-kejar oleh raja di masa itu, dari Irak lari ke Mesir, di Mesir diikuti orang juga, pengikutnya banyak, dikejar lagi, mau dibunuh karena takut ini orang berpengaruh. Dari Mesir lari ke Maroko, sampai di Maroko disambut oleh orang, dijadikan raja. Dijadikan raja, Raja Idris ya. Kerajaan Idrisiyah kan ada di Mesir itu. Itu keturunan Sayyidina Hasan, dijadikan raja. Akhirnya ketakutan, ngutus satu orang menyusup, diracun, mati. Nah, ada juga yang sampai lari ke Hadramaut gitu ya. Nah yang lari ke Hadramaut ini lebih mengikuti jalan yang aman, bukan cuma tidak mau mengikuti, tidak mau aktif dalam kancah kepentingan duniawi. Mereka ini menyembunyikan diri, meninggalkan ketenaran yang di Hadramaut ini, sehingga betul-betul tidak ada yang tahu mereka sampai bertahun-tahun beranak pinak di sana itu, tidak ada yang tahu. Ya sudah, urusannya berdakwah, ilmu, baca kitab, rampung kitab ditutup, sholat, habis sholat ngaji, habis ngaji, terus urusannya itu aja. Dan ya pengikutnya banyak juga, musuhnya tetap ada, tapi tidak separah mereka yang aktif di dalam politik. Nah makanya jalan hidup Bani Alawi ini yang sudah makan garam, setiap urusan politik pasti terpenggal kepalanya. Kalau bersinggungan sama penguasa, pasti ya dipenjara, ya disakiti. Nah akhirnya mereka mengharamkan politik bagi anak cucunya, bagi keluarganya, bagi pengikutnya. Kenapa? Ya sudah, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kata mereka, kalau politik itu penting, Nabi Musa itu diutus oleh Allah untuk menumbangkan Fir'aun. Tapi Nabi Musa diutus oleh Allah menumbangkan Fir'aun atau tujuannya lain? Tujuannya cuma menyelamatkan Bani Israil. Fir'aunnya ditumbangkan, tumbang sendiri. Nah, kalau politik itu penting, ya Nabi Musa itu pasti disuruh menumbangkan Fir'aun. Dan bisa enggak kalau Nabi Musa menumbangkan Fir'aun? Bisa. Gampang sekali menumbangkan Fir'aun. Tapi karena politik kekuasaan dunia itu tidak penting, Bani Israilnya saja bawa ke sini, diselamatkan. Itu tugasnya Nabi Musa. Dan seperti itu. Sepanjang zaman seperti itu. Habib Ali Al-Habsyi juga dimusuh. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dimusuh sama orang-orang yang takut kekuasaan. Nah, sampai di dalam munajatnya itu, di gosidah-gosidahnya itu diantaranya dia mengatakan,
salahku ini apa toh kok kalian ini musuhi aku, kata dia. Apa salahku kepada kalian? Kalau salah tak minta maaf. Apa salahnya, kata dia. Loh, aku ini hidupku ini setiap hari manamdah illan nabi, kata dia. Hidupku ini setiap hari cuma muji-muji Nabi Muhammad SAW. Salahnya di mana saya muji Nabi Muhammad? Kok muji Nabi Muhammad kok dimusuhi, kata dia. Karena pengikutnya dia semakin hari semakin bertambah. Dan itu kan tidak bisa dibendung. Dia tidak nyari pengikut, orang datang sendiri ke dia. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya seperti itu, mengalami kejadian seperti itu sampai diusir dari kota Tarim. Diusir dari kota Tarim. Habib Idrus Ibn Umar Al-Habsyi juga seperti itu, dimusuhi satu kota karena takut ini pengikutnya dari mana-mana datang, padahal dia tidak cari pengikut dulu ya, tidak ada media sosial, tidak ada follower, tidak ada apa-apa, ya sudah datang sendiri, Allah yang mendatangkan gitu ya. Salahnya apa? Saya ini ya, sudah, saya ini cuma duduk di tempat, orang-orang itu datang sendiri gitu ya. Nah, memang orang yang seperti itu harus ada musuhnya. Harus ada musuhnya. Rasul SAW ya musuhnya banyak, paling banyak karena dia ini magnetnya yang paling kuat, Nabi Muhammad SAW. Pada intinya musuh yang sebenarnya dibalik semua itu siapa? Iblis. Iblis. Karena iblis itu tidak menginginkan manusia itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, giliran Nabi Muhammad SAW, iblis itu turun tangan betul. Turun tangan betul. Kalau sekarang kan iblis itu di belakang pintu, di belakang layar yang paling dalam gitu ya. Tapi pada zaman Rasulullah SAW, iblis itu ikut rapat bersama Abu Sufyan. Turun tangan iblis itu. Dia menyerupai seorang Arab, menyerupai seorang Arab. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Pada waktu Rasulullah SAW sahabat mulai hijrah ke Madinah, ini kan ketakutan. Ini kalau Muhammad SAW ini keluar dari Mekah, lebih susah lagi kita memantau mereka. Ini gimana caranya? Dibunuh. Kalau dibunuh nanti kita berhadapan-hadapan dengan kabilahnya Muhammad. Kabilahnya Muhammad ini kabilah yang terhormat, Bani Hashim, ditokohkan di masa itu. Kalau berhadapan-hadapan dengan kabilahnya Nabi Muhammad SAW, bisa hancur. Jadi bagaimana caranya? Iblis itu datang menyamar sebagai orang yang bijaksana, orang Arab. Ikut berpendapat di rapatnya itu. Kata dia, mau pendapat saya? Dibisikkan ke Abu Sufyan yang menyuarakan. Pendapatnya, setiap kabilah harus mengutus seorang pemuda yang tangguh. Di setiap kabilah Arab memutus pemuda yang tangguh, dan setiap pemuda itu harus membasahi pedangnya dengan darah Muhammad. Jadi Banu Hashim tidak bisa ngelawan. Mau ngelawan semua kabilah. Waktu Abu Sufyan menyuarakan itu, kata iblis, ini ide paling hebat. Ikuti ini ide yang paling top ini ya. Iblisnya turun tangan karena ini Nabi Muhammad ini sangat mengancam dakwahnya dia ini ya. Dakwahnya iblis apa? Dakwahnya iblis ini memalingkan semua orang yang mau jalan ke surga. Nah, pada intinya sebetulnya musuh kita itu ya hanya satu, itu iblis. Cuma iblis ini punya anak, punya pengikut. Nah, ada yang nurut sama iblis, ya sudah, itu jadi musuh kita juga. Jadi kalimat di dalam ayat di dalam Al-Qur'an, fattakhiduhu aduwa, jadikan dia musuh kamu, maksudnya adalah wala tattakhiduhum auliya, jangan kau jadikan mereka itu sahabat setia kamu. Itu musuh kok. Siapa itu? Iblisnya nomor satu. Jangan kamu jadikan sahabat setia kamu. Sahabat setia itu, kita ini kadang-kadang munafik. Kalau di depan banyak orang, kita ini musuhan sama iblis. Tapi kalau sendirian, kita ini sahabat setianya iblis gitu ya. Begitu tidak ada orang, tidak ada ini, iblis dipanggil.
jadi sahabat setia dengan iblis. Kita jadi musuhan dengan Allah, musuhan dengan Al-Quran. Jadi eh, musuhnya sama iblis kalau di pengajian aja, ya. Di luar pengajian jadi teman setianya iblis. Nah, naudzubillah min dzalik. Itu ciri-ciri munafik gitu ya. Ciri-ciri munafik. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Betul-betul jangan bermain di dua kaki gitu ya. Di dua tempat. Harus betul-betul berpihak kepada Allah, berpihak kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keramaian, dalam kesendirian, lahiriah, batiniah. Loh, kok ada pengaruh-pengaruh? Ya jelas ada pengaruh. Iblis itu memang mempengaruhi kita untuk jadi buruk. Terus gimana? Dilawan. Loh, kalau saya tidak bisa ngelawan, ya harus bisa. Nah, caranya gimana? Caranya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak mungkin menolong kita kalau kita tidak berusaha. Tidak berusaha. Nah, kita lanjutkan. Ini saya kemana-mana, tapi ini inti dari ayat ini sebetulnya menjelaskan kepada kita semua, mereka yang memusuhi kita itu memang nggak punya kepentingan apa-apa kecuali duniawi. Wa anna aktsarukum fasikun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasik. Bagaimana kamu memusuhi kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, padahal kamu yang menyuarakan keburukan tentang kita itu, kita tahu kamu itu orang-orang yang fasik. Kamu bilang kamu ini Yahudi, kamu ini tidak menjalankan Yahudi dengan benar. Kamu bilang saya ini Nasrani, bangga terhadap kenasraniannya, tapi kamu tidak menjalankan ajaran agama kamu dengan benar. Jadi kamu ini tidak fair, punya kepentingan apa kamu ini? Nah, padahal kita di masa itu Nabi Muhammad SAW menjalankan agama dengan benar. Nah, umat Islam tidak boleh punya sikap seperti ini. Apa sikap seperti ini? Di zaman ini banyak ada orang umpamanya isu agama, wah ikut demo, ikut teriak, wah teriak dengan cara yang tidak bagus gitu ya. Padahal dia sendiri sholat ya enggak, sholat enggak, ngaji ya jarang. Kamu daripada demo, sholat itu loh. Sholat, kalau mau mempertahankan agama itu jangan ikut-ikutan. Nah, orang zaman sekarang ini banyak yang hanya ikut-ikutan. Jadi senang senang keributan gitu kan. Begitu ada orang dikasih tahu itu pencaci agama, wow, satu orang mukul barengan. Kenapa kamu lakukan itu? Saya membela Islam. Bukan gitu membela Islam itu. Kamu kalau mau membela Islam, sholat dulu di rumah. Sholat. Kalau mau membela Islam, baca Al-Quran. Mau membela Islam kamu, baca zikir. Mau membela Islam, wujudkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu membela Islam. Mau membela Islam kamu, wujudkan akhlak Rasulullah SAW di luar sana. Kamu mau membela Islam, ya, rapikan keluarga kamu. Ada yang tidak sholat, anak kamu mungkin ada yang tidak sholat, anak kamu mungkin ada yang tidak kenal Nabi Muhammad, tidak pernah tahu Al-Quran, tidak pernah berzikir. Kalau mau membela Islam, rapikan keluarga kamu. Itu kamu membela Islam dengan benar, daripada kamu setiap ada orang ke jalan kamu turun teriak-teriak, tapi rumah tangga kamu sendiri hancur, diri kamu sendiri hancur. Kalau kamu turun ke jalan menyuarakan Islam, padahal diri kamu kropos, apa bedanya kamu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di masa Nabi Muhammad SAW, yang Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, kamu ini merasa membela agama kamu, menyuarakan kesalahan Muhammad SAW, padahal Allah mengatakan wa anna aktsarukum fasikun. Sebagian besar di antara kalian, Allah itu tahu kalian itu orang fasik, tidak menjalankan agama dengan benar. Terus kamu mau membela agama, menyalahkan agama Muhammad SAW. Lah Muhammad SAW itu yang paling komit dengan agamanya. Kalian itu orang yang fasik. Nah, ini dibalikkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala menunjukkan apa? Allah itu suka dengan orang yang komit, jangan setengah-setengah. Kalau kamu itu mengatakan diri kamu menjunjung Allah Subhanahu wa ta'ala, junjunglah Allah dengan segenap jiwa kamu. Jangan cuma menjunjung Allah di event-event tertentu saja. Nah, itu tidak menjunjung Allah, kamu menghina Allah Subhanahu wa ta'ala di event-event tertentu. Umpamanya ada haflah Isra Mi'raj, wah nyanyi barengan, umpamanya gosidah barengan, nangis, yang datang ribuan, hebat, sampai rumah tidak sholat lagi. Berangkat ke mall lupa sholat asar, ngaji Anda, atau sampai di rumah sama ibunya tidak berakhlak, sama orang juga seenaknya saja, tidak menghargai orang. Wah, itu kamu tidak menjunjung Allah. Oh, saya menjunjung sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya jangan di event-event tertentu saja. Junjunglah sunnah Nabi Muhammad SAW itu di hadapan orang, di belakang orang, luar dalam kamu menjunjung sunnah Rasulullah SAW. Itu makna dari hadis Rasulullah SAW. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun, kapanpun kamu berada. Takwa itu tidak di tempat-tempat tertentu, tidak di waktu-waktu tertentu. Itu kerjaannya Yahudi dan Nasrani di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang seperti itu ada di sepanjang masa, termasuk di dalam agama kita juga. Tapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak mencontohkan perbuatan seperti itu. Makanya Nabi mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun, kapanpun kamu berada. Loh, saya kan manusia, saya mungkin tergelincir. Iya, memang takwa manusia itu tempatnya salah. Manusia itu tempatnya salah. Manusia itu sampai disebut manusia itu karung dosa. Nah, karungnya dosa itu manusia. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Nabi sendiri mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua anak cucu Adam itu salah. Tidak ada yang benar. Semua pasti pernah berbuat salah. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khata' tawwab. Sebaik-baik orang yang salah itu orang-orang yang bertaubat. Nah, orang kalau makanya Nabi mengatakan wa atbi'is sayyi'ata al-hasanatu tamhuha. Kalau kamu tergelincir berbuat salah, ikutilah perbuatan salah kamu segera dengan perbuatan baik. Itu menunjukkan kamu itu komit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi memang kamu masih seperti bayi yang ditetah gitu. Bayi kalau baru ditetah mau mendekat kepada Allah, jalan jatuh, ya wajar lah, mesti baru belajar jalan kok. Nah, jatuh, orang sudah bisa lari aja kadang-kadang jatuh. Nah, begitu jatuh, berdiri lagi, bangkit lagi, mengikutinya dengan kebaikan. Kebaikan pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan berikutnya adalah mengikuti dengan kebaikan-kebaikan, punya planning bagaimana caranya supaya saya ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu menjunjung Islam. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani di masa ini ketika ayat ini turun berkenaan dengan mereka, mereka itu orang-orang yang fasik. Qul, katakan kepada mereka, hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika? Katakan kepada mereka, apakah mau aku beritakan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih buruk, bisyarrin min dzalika matsubatan indallah, yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud ayat ini? Jadi ada dua penafsiran ini ya. Penafsiran yang pertama ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-59 ini ya. Kalau berkaitan hal unabbi'ukum bisyarrin, maukah kalian aku beri
beritakan kepada kalian yang lebih buruk min dzalika, dari hal itu, maksudnya lebih buruk daripada kefasikan-kefasikan itu yang di ayat 59 gitu ya. Ada lagi yang menafsirkan ini sebetulnya ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya sekelompok orang Yahudi dan Nasrani datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya tentang apa yang mereka yakini di dalam Al-Quran itu seperti apa. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah Nabi menjelaskan, mereka itu tidak niat tanya gitu ya. Setelah Nabi menjelaskan, mereka itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, agama kamu itu buruk sekali kalau begitu. Nah, agama kamu itu adalah agama yang sangat buruk sekali. Lalu turun ayat ini. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika? Apakah kamu mau saya kasih tahu yang lebih buruk dari itu? Nah, cuma ada permasalahan. Kalau kita menggunakan penafsiran yang turun ayat ini melalui asbabun nuzul itu, atas ucapan mereka, agama kamu itu buruk sekali. Lalu jawabannya Allah, katakan kepada mereka, mau enggak aku beri kabar yang lebih buruk dari semua itu? Berarti Islam itu buruk. Paham maksud saya? Allah kan memerintahkannya, mereka mengatakan, oh berarti agama kamu itu buruk sekali, hai Muhammad. Lalu Allah menurunkan ayat, sampaikan kepada mereka, mau enggak aku beritahu yang lebih buruk dari ini? Berarti lebih buruk dari Islam kan? Masa Allah menganjurkan Nabi Muhammad memberitakan kepada mereka yang lebih buruk dari Islam? Ini maksudnya Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad mengatakan Islam itu ajarannya buruk, tapi mengikuti pola pikir mereka. Jadi, oh menurut kamu Islam ini buruk? Oh ya, mau enggak yang lebih buruk dari Islam yang ada di kepala kamu itu? Mau aku beritahu? Itu cara berdialog yang mematikan gitu ya. Cara berdialog yang mematikan. Jadi mengikuti pola pikir yang diajak berdialog itu. Karena menurut kamu Islam itu buruk kan? Ya. Mau enggak aku beritahu kepadamu yang lebih buruk dari Islam yang menurut kamu buruk ini? Padahal Islam itu kan enggak buruk. Nah, itu yang mematikan. Apa yang lebih buruk dari itu? Masubatan indallah, pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Masubatan indallah ini, masubah itu dari sawab. Sawab itu dari kata saba. Saba itu adalah kembali dengan membawa kebaikan. Nah, tapi kembali dengan membawa kebaikan, cuma yang ditulis di sini itu siksa semuanya, ancaman semuanya. Kok bisa seperti itu? Ini yang namanya taubih. Taubih itu menjatuhkan harga diri seseorang dengan pujian. Jadi di dalam Arab itu ada sastra di dalam Arab itu. Kalau orang menjatuhkan orang dengan kalimat yang buruk, itu menyakitkan kan? Lebih menyakitkan lagi kalimatnya itu seperti pujian padahal itu menjatuhkan. Itu lebih merendahkan lagi gitu ya. Istilahnya kalau sekarang apa? Sarkas. Apa? Satir apa ya? Seperti di dalam ayat itu Allah fabasyirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira mereka dengan siksa yang pedih. Siksa yang pedih, kabar gembira ini ya. Ya terus-teruskan, nanti ada kabar gembira buat kamu. Apa kabar gembiranya? Siksa yang pedih. Itu sarkastik gitu ya, satir gitu ya. Seperti itu. Kayak kita kalau anak kita nakal terus ya. Oh, nak terus kena. Nanti saya kasih hadiah apa? Jewer. Hadiahnya tak jewer nanti. Itu lebih takut ini. Nah, ini di dalam ayat ini juga seperti itu. Allah menjelaskan, mau enggak tahu yang lebih buruk dari Islam, pemikiran tentang Islam yang ada di kepalamu itu?
yang lebih buruk matsubatan indallah. Yang lebih buruk adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kalian kembali. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan ketika kalian kembali, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan kebaikan itu? Mala'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Balasan kebaikannya dari Allah itu yaitu yang lebih buruk dari Islam ini yang ada di kepala kamu itu yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Siapa itu orang yang dilaknat dan dimurkai? Sekelompok orang Yahudi itu. Nah kami ini tidak dilaknat kok sama Allah, tidak dimurkai. Seburuk-buruk kami menurut kalian, kalian itu masih lebih buruk. Masa kalian yang lebih buruk dari kami mau mengkritik kami bahwa kami ini buruk? Lah kalian ini lebih buruk lagi. Maksudnya seperti itu loh ya. Seburuk-buruk kami ini tidak pernah dilaknat sama Allah, tidak pernah dimurkai oleh Allah. Loh, apa buktinya kita ini dilaknat dan dimurkai oleh Allah? Dijelaskan di sini. Di antara mereka orang-orang yang datang kepadamu itu hai Muhammad yang mengatakan kamu itu buruk, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, dijadikan oleh Allah monyet dan babi. Nah, dijadikan monyet dan babi. Dan orang-orang yang menyembah tauhid, berhala-berhala, mereka menyembah patung-patung, menyembah patung-patung gitu ya. Mana yang lebih buruk dari itu? Katanya agamanya agama samawi. Nah, kok menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sebagian sekelompok dari mereka dijadikan monyet dan babi. Ini tidak ada yang bisa memungkiri. Semua orang Yahudi pasti tahu sejarah itu, terutama yang ada di masa Nabi Muhammad SAW, karena ini cerita nenek moyang yang terus jadi legenda, diceritakan gitu ya. Jadi begitu sekelompok orang Yahudi dulu pernah dirubah jadi monyet babi, mesti tahu mereka, nggak mungkin nggak tahu. Satu kampung di masa Nabi Musa itu ya, yang minta hari untuk ibadah dikasih hari Sabtu, sudah mintanya maksa lagi ya, mintanya maksa dikasih hari Sabtu oleh Allah, tapi di hari itu tidak boleh kerja. Mata pencaharian mereka sebagian besar itu nelayan. Kalau selain hari Sabtu ikannya hilang semuanya. Waktu hari Sabtu ikannya muncul keluar semua, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kita minta jangan diuji yang berat-berat gitu ya, berat itu ujiannya ya. Ikannya kalau hari Sabtu muncul keluar, mereka lihat mau ibadah ke tempat ibadah mereka ini, loh ikannya keluar semuanya. Begitu hari Sabtu tenggelam matahari, masuk malam Minggu hilang semua ikannya. Akhirnya otak mereka berpikir ini ujiannya dunia kan. Jumat sore mereka sudah menyiapkan perangkap semuanya. Jadi Sabtu itu mereka tidak ada yang ibadah, kepalanya mikir ini dapat ikan berapa ya. Mau mengakali Allah Subhanahu wa taala, memang kerjaannya seperti itu. Nah, Allah murka kepada mereka. Ada orang-orang yang ibadah tidak memikirkan ikan, tapi mereka juga tidak memberitahu orang-orang yang salah. Jadi ada ustadz-ustadznya di masa itu, tapi ustadz-ustadz itu tidak berdakwah, tidak menyampaikan kepada mereka, tidak mencegah mereka. Semuanya akhirnya satu desa dirubah jadi monyet dan babi. Ada yang mengatakan dirubah bentuknya, semuanya jadi monyet dan babi. Ada yang mengatakan dirubah jadi monyet dan babi, kemudian tidak berketurunan, mati terus. Nah, mungkin itu yang sekarang teori Darwin atau apa itu mungkin dari situ mungkin, wallahu a'lam. Nah, ada juga yang mengatakan bukan fisiknya dirubah, tapi tingkah lakunya jadi seperti monyet dan babi. Nah, kalau
tingkah lakunya saja yang seperti monyet dan babi di zaman sekarang juga banyak. Nah, tingkah lakunya, wajahnya manusia, tingkah lakunya seperti monyet dan babi. Monyet itu kan tidak punya rasa malu. Eh, Serakah itu monyet. Kalau babi tidak punya rasa cemburu. Babi itu tidak punya rasa cemburu. Istrinya mau ditunggangi laki-laki lain, dia biasa aja. Babi itu ya, tidak punya rasa cemburu, tidak ada rasa apa namanya itu, di dalam hadis itu disebutkan siapa yang tidak punya rasa cemburu itu dayus namanya. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu membiarkan istrinya itu berduaan dengan perempuan lain, atau membiarkan istrinya ketika membiarkan laki-laki bukan mahram masuk ke rumahnya tanpa seizin dia, berdua-duaan di rumahnya gitu ya. Ini laki-laki dayus katanya Rasulullah. Dayus itu ya itu yang tidak punya rasa cemburu. Itu kalau orang tidak punya rasa cemburu berarti tidak ada rasa cinta. Kata Rasulullah, laki-laki seperti itu tidak bertanggung jawab, mereka tidak akan mencium bau surga. Karena punya amanat. Istri itu amanat bagi suaminya, tapi suami tadi tidak amanat, tidak amanat. Nah, ada yang mengatakan babi itu sifatnya kan seperti itu, tidak punya rasa cemburu gitu ya. Nah, tapi kalau saya condong kepada yang dirubah, fisiknya dirubah oleh Allah, jadi babi dan jadi monyet. Karena di zaman akhir pun kata Rasulullah SAW, nanti di zaman akhir ada seseorang yang di malam hari sebagai manusia, bangun di pagi hari dirubah oleh Allah jadi monyet, jadi anjing. Dulunya manusia. Di antaranya karena perbuatannya minum minuman keras. Alhamdulillah. Pernah lihat Ustaz? Tidak pernah, saya tidak pernah lihat. Mudah-mudahan jangan sampai lihat gitu ya. Tapi itu ucapannya Rasul betul tidak? Betul. Ada di kitab-kitab juga disebutkan. Kemudian dalam sebuah riwayat Rasulullah juga menjelaskan, hati-hati kalian, jangan mendahului imam saat imam itu mengangkat kepalanya dari sujud. Kata Rasulullah, siapa yang mendahului imam, mendahului sujud imam, mengangkat kepala, akan dirubah oleh Allah wajahnya menjadi keledai. Itu betul tidak? Wallahu a'lam. Tapi di kitab Habib Muhammad Asyadiri dia menyebutkan ada di satu tempat di satu tempat sana ada seorang murid berguru dengan seorang ulama yang alimnya luar biasa ini, ulama ini. Tapi selama dia berguru selama bertahun-tahun itu tidak pernah melihat wajah gurunya. Jadi gurunya itu selalu mengenakan tudung ditutup. Bertahun-tahun dia belajar. Karena dia murid yang taat, ya sudah dia biarkan aja gurunya punya kebiasaan seperti itu. Di kitab ini ya disebutkan, kitab Syarah Yaqutun Nafis gitu ya. Sampai ketika sudah wisuda ini ya, sudah lulus ini ya. Tapi kan belajarnya belajar pribadi dia, bukan di forum resmi gitu. Ketika sudah banyak menghatamkan kitab, dia mau kembali ke kampungnya, dia bilang ke gurunya, "Guru, saya ini sudah bertahun-tahun belajar dengan guru, tolong izinkan saya melihat wajah guru sekali aja. Masa saya belajar puluhan tahun tidak pernah melihat wajahnya guru," gitu ya. Kata gurunya, "Ndak usah, sudah kamu pulang aja ke kampung, mudah-mudahan kamu diberkahi." "Enggak guru, saya mau lihat sekali, berkah nih memandang wajah ulama." Kata dia, "Ndak usah," kata gurunya, "nanti kamu ndak kuat." "Oh, saya mau lihat." Dipaksa-paksa, sudah ditutup kamarnya, dibuka, kepalanya gurunya ini keledai, kepala keledai. Kaget mereka ini ya. Jadi bertahun-tahun ini saya belajar dengan guru berkepala keledai. Tanya, "Kenapa ini guru?"
Kok sampai seperti ini? Ya, ini pelajaran dari Allah. Saya itu dulu waktu belajar membaca hadis Nabi, siapa yang mendahului sujudnya imam dirubah kepalanya menjadi keledai, saya tertawa. Saya ketawa ini hadis ini. Ini hadis apa ini, tidak masuk di akal. Saya mau membuktikan kepada teman saya bahwa ini hadis yang tidak benar, saya lakukan itu, dipraktekkan. Jadi dia sengaja mendahului. Nah ini sudah berlebih-lebih ini ya. Dia dahului sujudnya imam itu, begitu dia angkat kepalanya, Allah merubah kepala saya jadi keledai. Hati-hati, jangan mentertawakan hadis Rasulullah SAW. Ada di dalam kitab lagi satu orang yang tangannya masuk di dubur tidak bisa keluar. Di dalam duburnya tidak bisa keluar. Jadi sampai mati tangannya itu ada di dalam duburnya. Ini di dalam kitab ini ya. Mau percaya boleh, tidak boleh, ini bukan rukun iman kan. Tapi kalau saya percaya, saya percaya kan kualat itu ada. Nah, alasannya karena dia mentertawakan hadis Rasulullah SAW yang menyunahkan setiap orang bangun untuk cuci tangan terlebih dahulu. Orang kalau bangun dari tidur itu cuci tangan terlebih dahulu, baru dia berwudu atau makan atau minum, cuci tangan dulu. Kata Rasulullah, karena dia tidak tahu arah tangannya kemana saat dia tidur. Nah orang ini, apa ini hadis? Saya tidur itu ya anteng, tenang, tangan saya tidak kemana-mana. Ditertawakan hadis ini dan menyuarakan ke orang-orang ini, hadis apa ini? Bangun tidur tangannya di dalam tuburnya tidak bisa dikeluarkan. Nasallallahu al-afiyah. Ini ada di dalam kitab Na'udzubillah min dzalik. Nah ini kita bicara orang-orang Yahudi ini ya, mana yang lebih buruk? Ya kalian ini loh, kok lihat ngaca gitu ya. Kalau kita zaman sekarang ini ada orang koar-koar, ini orang apa ini? Ahli komentar nih ya. Orang zaman sekarang ini ahli komentar. Terus kita tahu ini komentar ini lebih parah ini ya. Kita kan bilangnya, ngaca. Ngaca, kamu di rumah punya kaca enggak? Gitu ya. Biar dia tahu ini loh, lihat dirinya itu istilah. Nah ini Allah ini kira-kira mau bicara ke orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengata-ngatai Nabi Muhammad agamanya buruk itu. Allah ini kira-kira bahasanya kalau bahasa kita ngaca gitu ya, bahasanya kalau bahasa kita itu ngaca. Yang dulu dirubah jadi babi sama monyet itu siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala gitu. Katakan hai Muhammad kepada mereka, ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Bukan berarti Islam itu buruk dan sesat dan mereka lebih buruk dan tersesat, tapi sekali lagi ini cara Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pola pikir mereka yang memang sudah betul-betul sesat. Ya sampai di sini aja ya. Saya kira sampai di sini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله fil bad'i wa tanahi. Untuk meluruskan sedikit, ada sesuatu yang tadi lupa saya sampaikan. Ini di dalam ayat ini Allah mengatakan ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Allah mengatakan mereka itu orang-orang yang lebih buruk dan lebih tersesat. Kita kalau meneliti, Allah tidak sedang membandingkan agama mereka dengan agama Muhammad SAW. Jadi Allah tidak sedang mengatakan agama kamu itu lebih buruk daripada agama Muhammad SAW, atau agama kamu itu lebih sesat dari agama Muhammad SAW. Tapi Allah menyebutkan perbuatannya. Perbuatan kalian itu lebih sesat. Nah, kalian orang-orang fasik yang tidak taat dalam beragama. Tapi agamanya tidak disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjelaskan kita ini tidak boleh menjatuhkan agamanya orang lain. Perbuatannya kita sebut, tapi agamanya tidak perlu kita sebut. Tidak boleh kita menjatuhkan agama orang lain. Allah bahkan di dalam ayat yang lain melarang kita menghina Tuhan mereka, kan? Nanti mereka berbalik menghina Tuhan kita. Jadi di dalam berdakwah itu jangan jatuhkan agama orang lain. Jangan bilang, oh umpamanya agama Kristen itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau agama Yahudi seperti ini. Nanti mereka akan berbalik mengata-ngatai agama Islam. Tidak boleh. Jadi dakwah itu yang benar bagaimana sih? Menyuarakan Islam dengan benar. Kita boleh tidak menjelaskan Islam itu bukan Trinity, bukan Trinitas. Boleh, tanpa harus menyebut Kristen itu salah, gitu ya. Karena dia Trinitas. Nah, itu nanti menyinggung mereka. Tapi perbuatan-perbuatan mereka yang tidak benar itu yang disinggung di dalam Islam. Nah, saya kira bisa dipahami. Jadi ini bukan Allah tidak membandingkan agama mereka dengan agama Nabi Muhammad, karena agama itu lakum dinukum waliyadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum.